Lukas pasal 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1, maka terjadilah ketika orang banyak itu mendesakkan dia, hendak mendengar firman Allah, ia sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dan melihat dua perahu sedang berdiri di tepi danau, tetapi para nelayan telah turun daripadanya dan sedang mencuci jalannya. Kemudian ia masuk ke dalam salah satu perahu itu, yaitu milik Simon, dan meminta kepadanya supaya ia mendorong sedikit jauh dari daratan. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Setelah ia selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Doronglah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala-jalamu untuk menangkap ikan." Maka Simon menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapat apapun, tetapi karena perkataan-Mu, saya akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan amat banyak sehingga koyaklah jala mereka. Lalu mereka memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang berada di perahu yang lain, agar mereka datang dan menolong mereka, maka mereka pun datanglah dan memenuhi kedua perahu itu sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihatnya, ia tersungkur pada lutut Yesus, katanya, "Tinggalkanlah saya, sebab saya penuh dengan dosa, ya Tuhan." Karena takjublah ia dan semua yang menyertainya akan hasil penangkapan ikan yang mereka dapatkan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus, kawan-kawan Simon. Maka berkatalah Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menangkap orang." Setelah mereka membawa perahunya ke darat, mereka meninggalkan semuanya dan mengikut dia. Yesus menyembuhkan seorang kusta. Ayat 12, maka terjadilah ketika ia berada di suatu kota, lihatlah, adalah seorang laki-laki yang penuh dengan kusta yang melihat Yesus, lalu sujudlah ia dan memohon kepadanya, katanya, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya." Lalu ia mengulurkannya tangannya dan menjamahnya, katanya, "Aku mau, tahirlah engkau." Dan seketika itu juga, kustanya itu meninggalkannya. Maka berpesanlah dia kepadanya, supaya jangan menceritakan kepada seorang pun, tetapi pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk ketahiranmu seperti yang diperintahkan Musa, sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Tetapi makin tersiarlah beritanya, lalu suatu perhimpunan yang besar datang bersama-sama, untuk mendengar dan untuk disembuhkan olehnya dari segala kelemahan mereka. Tetapi Yesus menarik dirinya ke padang gurun dan berdoa. Orang lumpuh yang disembuhkan. Ayat 17, maka terjadilah pada suatu hari, ketika ia sedang mengajar, adalah beberapa orang Farisi dan guru-guru Taurat duduk di dekatnya, yang datang dari setiap kota di Galilea, Yudea dan Yerusalem, maka kuasa Tuhan ada padanya untuk menyembuhkan mereka. Maka lihatlah, adalah beberapa orang mengusung seorang laki-laki yang lumpuh di atas sebuah tempat tidur, dan mereka mencari jalan untuk membawanya masuk dan meletakkannya di hadapan dia. Ketika mereka tidak menemukan jalan untuk membawanya masuk ke dalam, sebab orang banyak itu, mereka naik ke atas atap rumah dan menurunkan melalui atap rumah itu dengan tilamnya ke tengah-tengah, di hadapan Yesus. Ketika ia melihat iman mereka, berkatalah ia kepadanya, "Hai orang, dosamu sudah diampuni." Maka para ahli Taurat dan orang Farisi mulai membahasnya, katanya, "Siapa orang ini yang mengatakan hujat? Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa, selain Allah sendiri?" Tetapi ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu bahas di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangun dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu mengetahui, bahwa Putra Manusia mempunyai wewenang di atas bumi untuk mengampuni dosa." Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah,
angkat tilammu dan pergilah ke rumahmu. Seketika itu juga ia bangun di hadapan mereka, dan mengangkat tempat di mana ia terbaring, dan pergi ke rumahnya sendiri sambil memuliakan Allah. Maka mereka semua heran lalu memuliakan Allah, dan dengan penuh ketakutan, berkata, "Kami telah melihat hal-hal yang ajaib hari ini." Tuhan Yesus memilih Lewi. Ayat 27, setelah itu ia pergi dan tampak seorang pemungut cukai bernama Lewi, sedang duduk di kantor cukai, dan ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka ia meninggalkan semuanya, bangun dan mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan bagi dia suatu pesta besar di rumahnya sendiri, dan adalah di sana suatu perhimpunan yang besar dari pemungut cukai dan orang-orang lain yang duduk bersama-sama mereka. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut terhadap murid-muridnya, katanya, "Mengapa kamu makan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Maka Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, Orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi mereka yang sakit memerlukan. Aku tidak datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa supaya bertobat. Bila berpuasa. Ayat 33, maka berkatalah mereka kepadanya, "Mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa, begitu juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum saja?" Maka ia berkata kepada mereka, Dapatkah engkau menyuruh sahabat mempelai berpuasa, selama mempelai laki-laki bersama-sama mereka? Tetapi akan datang harinya, apabila mempelai laki-laki diambil dari mereka, dan barulah mereka akan berpuasa pada hari-hari itu. Perumpamaan pakaian dan kantong kulit. Ayat 36, maka ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka itu. Tidak seorang pun menambalkan secarik dari pakaian yang baru pada yang lama. Jikalau demikian maka keduanya, yaitu yang baru membuat suatu robekan, dan yang lama itu tidak sesuai dengan secarik yang diambil dari yang baru. Dan tidak seorang pun memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong-kantong kulit yang lama. Niscaya anggur baru itu akan meledakkan kantong-kantong kulit itu sehingga tertumpahlah, dan kantong-kantong kulit itu akan binasa. Tetapi anggur baru harus dimasukkan ke dalam kantong-kantong kulit baru, maka keduanya akan terpelihara. Tidak seorang pun yang minum anggur lama, dengan segeranya menginginkan yang baru, sebab ia berkata, yang lama lebih baik.